Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Vina Kusherawati, NPM 17141811002 dari jurusan Ilmu Tanah, Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Baik, di sini saya akan mempresentasikan usul penelitian dengan judul Populasi dan Biomasa Cacing Tanah pada lahan jagung manis Zea Mais L dengan menggunakan berbagai pupuk di tanah ultisol. Untuk yang pertama yaitu pendahuluan. Tanah ultisol. Tanah ultisol merupakan tanah masam yang sudah mengalami pelapukan tingkat lanjut. Tanah ultisol ini memiliki tingkat kesuburan yang rendah. Tanah ultisol memiliki sifat fisik, kerapatan isi tanah cukup tinggi dengan ruang pori total dan pori air tersedia tergolong rendah. Nilai pH yang rendah, kandungan C organik yang rendah, kandungan unsur N total, K total, P tersedia, dan KTK tanah yang sangat rendah. Selanjutnya yaitu indikator biologi tanah. Populasi dan biomasa cacing tanah. Cacing tanah merupakan biota yang berperan baik dalam ekosistem tanah. Cacing tanah berperan dalam proses dekomposisi dan mineralisasi bahan organik. Proses dekomposisi materi organik menyebabkan perubahan struktur tanah sehingga dapat meningkatkan aerasi tanah serta kemampuan tanah untuk menahan air. Pemberian berbagai dosis pemupukan memberikan respon positif terhadap tanaman jagung. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu apakah kombinasi pupuk organik dan pupuk anorganik dapat mempengaruhi populasi dan biomasa cacing tanah pada lahan jagung manis. Selanjutnya yaitu tujuan. Setiap penelitian pasti akan memiliki tujuan yang ingin dicapai. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui populasi cacing tanah yang terdapat pada lahan jagung manis di tanah ultisol, dan yang kedua yaitu untuk mengetahui biomasa cacing tanah yang terdapat pada lahan jagung manis di tanah ultisol. Kerangka pemikiran. Baik, di sini saya akan memaparkan alur kerangka pemikiran pada penelitian kali ini. Kerangka pemikirannya yaitu terdapat tanah ultisol. Tanah ultisol tersebut memiliki permasalahan, di antaranya yaitu kelembapannya yang rendah, C organik yang rendah, dan N totalnya yang rendah. Dengan permasalahan tersebut, tetap dilakukan penanaman jagung manis. Setelah dilakukan penanaman jagung manis, maka diaplikasikanlah pupuk organik dan pupuk anorganik. Pupuk organiknya dengan menggunakan pupuk kompos dan pupuk anorganiknya dengan menggunakan pupuk NPK. Selanjutnya, setelah pemberian pupuk tersebut, maka tanaman jagung manis akan meningkat produksinya dan pertumbuhannya. Selanjutnya, tanah tersebut akan memiliki sifat-sifat tanah yang lebih baik, seperti sifat fisik, sifat kimia, dan sifat biologinya. Dengan sifat-sifat yang baik tersebut, maka di dalam tanah akan berkembangnya organisme-organisme, di antaranya yaitu ada cacing tanah. Dengan adanya cacing tanah ini, kita akan mengetahui populasi dan biomasa cacing tanah tersebut. Selanjutnya yaitu ada hipotesis. Di sini saya membuat dua hipotesis. Yang pertama yaitu terdapat peningkatan populasi dan biomasa cacing tanah dengan perlakuan terbaik pada kombinasi pupuk organik dan pupuk anorganik. Yang kedua yaitu terdapat perlakuan terbaik pada kondisi fisik dan kimia tanah akibat aplikasi berbagai jenis pupuk. Nah, kemudian selanjutnya ini ada tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka yang pertama yaitu deskripsi jagung manis. Klasifikasi jagung manis. Jagung manis masuk ke dalam kingdom Plantae dengan divisi Spermatophyta, dengan subdivisi Angiospermae,
dengan kelas Monocotyledoneae, dengan ordo Graminales, famili Poaceae atau Graminae, dengan genus Zea L, dan spesies yaitu Zea mays L. Selanjutnya yaitu tanah ultisol. Tanah ultisol merupakan tanah masam yang sudah mengalami pelapukan tingkat lanjut. Tanah ultisol memiliki tingkat kesuburan yang rendah. Tanah ultisol ini memiliki sifat fisik kerapatan isi tanah cukup tinggi, dengan ruang pori total dan ruang pori air tersedia tergolong rendah. Tanah ultisol ini memiliki nilai pH yang rendah, kandungan C organik yang rendah, kandungan bahan organik yang rendah, kandungan unsur hara N total, K total, dan P tersedia, serta KTK yang sangat rendah. Selanjutnya yaitu ada pertanian pupuk organik. Apa sih itu pertanian pupuk organik? Pertanian pupuk organik merupakan pertanian yang tidak melibatkan bahan kimia di dalamnya. Pupuk organik adalah pupuk yang berasal dari sisa-sisa makhluk hidup yang telah terdekomposisi. Bahan organik ini memiliki pori-pori makro yang jauh lebih tinggi daripada mineral tanah yang dapat memperluas kapasitas simpan air di dalam tanah. Penambahan pupuk organik ini dapat meningkatkan ketersediaan hara di dalam tanah. Selanjutnya yaitu ada pertanian pupuk anorganik. Pertanian pupuk organik adalah kebalikan dari pertanian pupuk organik. Pupuk anorganik merupakan bahan kimia, pupuk yang memiliki unsur bahan kimia. Jadi pertanian pupuk anorganik ini dalam budidayanya atau dalam pertaniannya melibatkan bahan-bahan kimia di dalamnya. Pupuk anorganik dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu ada pupuk tunggal, ada pupuk majemuk, dan ada pupuk lengkap. Pupuk anorganik ini diberikan untuk menyediakan unsur hara makro yang dibutuhkan oleh tanaman. Pemberian pupuk anorganik dapat merangsang pertumbuhan secara keseluruhan, khususnya pada pertumbuhan cabang, pertumbuhan batang, pertumbuhan daun, dan pertumbuhan hijau daun. Maka digunakan pupuk anorganik ini berfungsi untuk memenuhi kekurangan-kekurangan unsur hara yang tidak tersedia di dalam tanah. Baik, selanjutnya yaitu ada cacing tanah. Morfologi cacing tanah. Cacing tanah termasuk ke dalam kelas Oligochaeta. Cacing tanah ini memiliki panjang tubuh berkisar 5 hingga 15 cm. Ciri-cirinya yaitu tidak memiliki kerangka dan kutikula berpigmen tipis yang memiliki setae di semua segmen, kecuali 2 segmen yang pertama. Cacing ini bersifat hermaprodit atau berkelamin ganda. Casing atau feses cacing tanah. Jadi, cacing tanah hidup di dalam tanah itu mengeluarkan feses. Feses inilah yang mengandung komponen yang bersifat biologis, yaitu salah satunya auksin. Jadi, feses dari cacing tersebut itu bermanfaat sekali untuk tanah. Selanjutnya yaitu peranan cacing tanah. Peranan cacing tanah terbagi menjadi 6. Yang pertama ada sebagai indeks kesuburan tanah. Jadi, tanah dikatakan subur jika di dalamnya terdapat cacing tanah. Yang kedua yaitu meningkatkan kapasitas infiltrasi. Yang ketiga, mengurangi aliran permukaan dan erosi. Yang keempat, melalui kotoran yang dihasilkan dapat menambahkan unsur hara bagi tanaman. Yang kelima, aktivitas cacing tanah dapat mengubah struktur tanah
aliran air tanah, dinamika hara dan pertumbuhan tanaman. Dan yang terakhir yaitu sebagai bioindikator tanah. Selanjutnya, klasifikasi cacing tanah. Jadi, ada 3 tipe klasifikasi ekologis dari cacing tanah. Yang pertama yaitu endogeik, yang kedua epigeik, dan yang ketiga yaitu enechik. Selanjutnya, metode penelitian. Waktu dan tempat. Jadi, penelitian kali ini dilaksanakan di lahan persawahan Desa Purwoadi, Kabupaten Lampung Tengah. Penelitian ini dilakukan dari bulan Agustus hingga bulan Desember 2020. Analisis populasi dan biomasa cacing tanah dilakukan di Laboratorium Biologi Tanah Fakultas Pertanian Universitas Lampung, dan analisis sifat kimia tanahnya dilakukan di Laboratorium Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Alat dan bahan. Jadi, di dalam penelitian pasti memerlukan alat-alat untuk menunjang penelitian tersebut. Alat-alat yang digunakan yaitu seperti cangkul, tali rafia, tugal, ember, patok, meteran, termometer, timbangan analitik, tisu, kantong plastik, oven, pH meter, tembilang, botol film, aluminium foil, timbangan, ayakan 2 mm, dan alat tulis serta alat-alat laboratorium lainnya. Sedangkan bahan yang digunakan pada penelitian kali ini yaitu ada benih jagung manis, ada pupuk organik yaitu pupuk kompos, dan ada pupuk anorganik yaitu pupuk NPK serta air. Nah, ini metode penelitiannya. Jadi, di dalam penelitian dipastikan ada rancangan yang digunakan untuk penelitian tersebut. Jadi di sini rancangan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu rancangan acak kelompok atau RAK. Rancangan acak kelompok ini disusun secara faktorial. Kemudian penentuan lokasi pengambilan sampel. Jadi, setelah kita menentukan rancangan yang akan digunakan, maka kita akan menentukan lokasi untuk pengambilan sampel. Iya, di awal tadi kita menentukan lokasi untuk penelitian. Dan di lokasi penelitian itu kita menentukan titik untuk pengambilan sampelnya. Setelah kita menentukan itu, kita melaksanakan penelitian. Setelah melaksanakan penelitian, baru kita teknik pengambilan sampelnya di lokasi yang sudah kita tentukan tersebut. Kemudian setelah pengambilan sampel selesai, maka kita perlu menganalisis, yaitu analisis data variabel. Selanjutnya yaitu pelaksanaan penelitian. Jadi pelaksanaan penelitian itu terbagi menjadi berbagai tahapan. Yang pertama ada persiapan lahan, yang kedua ada penanaman, yang ketiga ada pemeliharaan, dan yang keempat ada panen. Jadi di sela-sela pelaksanaan penelitian itu, disitulah kita mengambil sampel. Di situ kita mengambil sampel. Jadi pengambilan sampel itu tidak di akhir atau di awal. Jadi bisa di awal atau di pertengahan dan bisa juga di akhir. Selanjutnya yaitu analisis data variabelnya. Jadi analisis data variabel itu mendukung apa yang akan dihasilkan dari penelitian tersebut. Jadi variabel yang diamati ada variabel utama dan ada variabel pendukung. Jadi untuk variabel utama ini kita menganalisis populasi dan biomasa cacing tanah.
Sedangkan untuk variabel pendukungnya, kita menganalisis pH tanah, menganalisis C organik, menganalisis kadar air tanah, dan menganalisis suhu tanah. Sekian presentasi dari saya. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.